Halo semuanya, apa kabar? Seneng banget Malik and the Essentials ada di Orkes Semesta ini. Ada Angga yang paling depan, ada Ilman, terus ada Adit apa Lale nih namanya? Lale biasa dipanggil Adit, terbalik deh. Ini ada Jawa, ini ada Widi, terus ada gue, Indah. Yang pasti kita seneng banget bisa nyampe ke 20 tahun. Baru tadi malam mungkin kita ngobrolin apa sih yang sebetulnya bisa bikin sampai 20 tahun. Mungkin cerita utamanya ya, yang pengen gue share adalah kita tuh sama-sama semuanya mungkin pengen selalu sama-sama. Jadi banyak kegiatan yang kita pilih untuk tetap ngejalanin ini bareng, walau dari segi musik ataupun di luar musik yang kita lakuin terus-menerus dan bersama-sama. Kita merasa waktu itu pada saat membentuk tuh kayak mimpinya, wah kita pengen buat musik yang keren, yang beda gitu. Terus kita jalanin sampai akhir 20 tahun, kita ngerasa sebenarnya mimpi itu selalu ada gitu. Kita merasa masih perlu berkarya terus gitu. Masih merasa industri ini kita kayak masih bisa ada yang kita lakuin gitu. Tanpa harus ada tekanan apa-apa gitu ya. Jadi ya kita lakuin dari dulu sampai sekarang sebenarnya sama aja. Cuman mungkin intensitasnya berbeda, buat lagunya caranya beda, manggungnya beda, di backstage-nya beda. Jawabnya bareng-bareng bisa nih. Paham ya. Paham. 1, 2, 3. Ya. Senjata The Pelita. Kenapa ya? Ini masalahnya kayak ditanya 20 tahun gitu. Kalau sekarang ditanya hal-hal yang seperti mana yang paling bagus, mana itu agak bingung karena yang dilakuin sebenarnya sama-sama aja selama ini. Bikin lagunya begitu, caranya sama, cuman ada rasa-rasa tersendiri dari tiap lagu yang beda. Nah di Senjata The Pelita ini mungkin ya, ngerjainnya effortless, terusnya impact-nya bagus, musiknya Malik banget, nggak mikir terlalu banyak buat bikinnya. Jadi sebenarnya hal-hal basic itu aja yang membuat kayak ini lagu kenapa baper di kita ya gitu. Tadi sebenarnya kita nggak janjian tuh jawab Senjata The Pelita, tapi kayak itu gitu keluarnya. Nah. Yang kalau gue lihat ya dalam produksi nggak pernah melepas sesuatu karya tuh setengah mateng tuh jarang. Bukan jarang, nggak pernah. Bahkan yang udah mateng di kuping 3 orang, tapi 3 orang lagi belum mateng, itu masih bisa ditahan dulu sampai mentok. Oh ya ini udah oke nih gitu. Nah itu juga hubungannya sama teknis dan non teknis gitu. Kalau teknis kan melodinya udah enak belum, musiknya udah enak belum ini. Terus kayak kalau non teknisnya perasaannya gimana sama lagunya gitu-gitu. Jangan sampai ngeluarin sesuatu kalau nggak puas tuh nanti kalau ada masalah di tengah jalan itu pasti setengah-setengah juga ini fight-nya gitu. Jadi kalau puas, ayo kita ini karya bersama ya. Iya. Yuk. Dan gue rasa itu gas. juga bentuk ini nggak sih, bentuk tanggung jawab ya. Maksud gue kan nama besar pasti disertai sama tanggung jawab gitu. Nggak mungkin ya, sayang aja kalau Malik yang insya Allah namanya udah cukup besar ini tapi musisi di bawah kita tuh bisa bilang kok Malik gitu doang ya. Itu jangan sampai sih gitu. Karena tanggung jawab juga menyertai nama besar kita. Asik. Harus ada asik sih. Orkes Semesta itu kayak satu project yang mengarsipkan ya perjalanan musik Malik. Kita ini jarang banget band yang cukup rajin untuk mengarsipkan apa yang udah kita lakukan. Tiap ada project yang berhubungan sama pendokumentasian, itu kita sangat excited. Nah ini salah satu bentuk project yang paling serius digarap selama, dan momennya pas ya 20 tahun. Jadi ceritanya yang bisa diceritakan banyak. Malik untuk ada di orkes ya karena emang lagi-lagi ini kan jarang ya, maksudnya itu wadah untuk pengarsipan atau pendokumentasian. Jadi once ada ajakan seperti ini kenapa enggak gitu. Seneng banget bisa ikutan di orkes
Karena gini, seperjalanan Malik 20 tahun tuh secara nggak sengaja kayak ketemu aja orang-orang yang tepat gitu. Maksudnya yang kerja sama Malik. Contohnya kayak di orkes ini bisa ketemu sama tim, kalian semua ini. Terus ada Nara juga, maksudnya. Terus kita bisa nonton orkes ini dengan visual yang bagus, dengan audio yang bagus. Jadi memang patut ditonton sih. Senang bangga, karena jujur aja di Indonesia tuh pengarsipan nggak terlalu bagus ya, kalau kita bandingin di luar ya. Dan jujur juga kita nggak punya arsip terhadap kita sendiri, gitu. Kalaupun ada, nggak lengkap. Jadi ya kerjasama ini semoga bisa jadi awal yang baik untuk kita semua, dan kedepannya bisa jadi standar di Indonesia kalau mau mendokumentasikan sebuah perjalanan itu ada benchmark yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Yang pasti gue seneng banget pada saat syuting itu kita dapet suasana kerja yang sangat nyaman, karena itu sangat dibutuhkan ya, apalagi buat pekerjaan yang kayak Malik, sangat ekspresif, pengennya bisa ngeluarin apa yang kita pengen share gitu. Dan timnya oke banget, semua produksi bahagia, nggak ada yang bikin bete. Padahal buat gue yang kalau ngeband kan lo ngeband brand terus pulang gitu cepet. Dan ini kan lama gitu ya syutingnya. Gue mempersiapkan mental, wah gila ini bakal capek banget nih gitu ya. Tapi enggak nih, karena timnya sangat menyenangkan. Jadi kita pengen gitu ngeluarin yang terbaik. Kalau misalnya lo kayak harus ini, harus itu. Padahal orkes semesta ini kan emang tujuannya mau mengeluarkan si Malik itu seperti apa sih gitu. Nah itu tuh gue puas banget karena itu terjadi gitu. Gini, kalau Malik tuh biasanya memang stylish untuk dirinya sendiri. Jadi kita mau pakai baju apa tuh pasti dari kita masing-masing, nggak pernah di stylishin orang. Nah, karena ini di stylishin orang, ya udah kita mau nggak mau harus pakai kan. Ternyata keren juga, ganteng-ganteng juga. Nggak Le? Iya loh. Oh ya, salah satunya ada Lyodra juga, waktu itu dia bawain lagu Himalaya. Tempat latihan juga di backstage, karena Lyodra nanya ke gue, "Kak, bagian ini tuh nyanyinya gimana sih?" Ya udah akhirnya gue samperin ke backstage dan ya udah gue kasih tahu sedikit, nadanya gini ya ngambilnya. Oh, ya seru sih kayak gitu-gitu. King Nasar, King Nasar, ya. juaranya. Lama banget tektokan kayak harus terjadi sesuatu nih sama King Nasar. Kita ketemu tuh di awal tahun waktu itu. Sempet nyanyi di malam tahun baru, terus kayak Tahun baru bareng ya. nah terus kita ngeliat gokil nih orang emang bagus banget ya. Terus sempet bilang mau nggak kalau kolaborasi gitu. Nah baru kejadian pas di orkes ini, jeda waktunya lumayan berbulan-bulan, cukup lama karena agak sulit ya. Dia sibuk banget, tapi emang diakui ya sekaliber dia sangat kompeten, jadi nyaman banget ya berkolaborasi dengan orang yang sangat siap, tahu mau ngapain. Walaupun misalnya Malik jenis musiknya sama dia kan sebetulnya berbeda ya, dan kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi karena dia juga tahu dia mau ngapain, dia seperti apa, ya udah dibawa aja di situ, dan emang boleh senyaman kalian aja gitu, ya udah. Semuanya tuh ini, maksudnya semua yang ada di orkes itu kayak instan ngasih Karakternya ya. Iya, nama-nama Iwaka, David, Bayu, ada Hondo. Maksudnya itu semua yang kita perhatikan dan ikutin perjalanannya selama ini gitu. Senior juga dari kita, jadi saat berada di atas panggung justru yang kesulitan kita mengimbangi sosok dia di depan. Dia 1 lawan 6 kayak masih imbang gitu. Kalau gue Rif, memang sosok rockstar, terus juga kisahnya juga pasti seru banget kalau diangkat sih. Gue kalau nggak Soneta, God Bless. Iya,
ya udah pantas lah diarsipkan mereka menurut gue. Band sebesar itu ya, dan selama itu gitu. Pasti banyak juga tuh cerita-cerita menariknya yang orang nggak tahu gitu. Pengennya sih Naif ya, tapi Naif udah nggak ada lagi bandnya. Justru mungkin malah perlu ya. Justru nggak perlu sih? mungkin ya. Dan pasti banyak juga yang menarik gitu dari cerita perjalanan mereka ngeband dan bareng-bareng selama itu. Mungkin Sheila on Seven gitu ya, menarik banget ya. Dari gue ngeliat mereka dari muda banget. Mungkin Malik aja mulai nggak semudah mereka gitu ya, tapi seru tuh. Terus nggak dari Jakarta, jadi bisa banyakin yang dari luar Jakarta yang pengen tahu kayak gimana sih kalau lo dari luar kota terus datang ke kota besar terus lo ngapain gitu ya. Kahitna kali. Mereka tuh kayak simple bandnya, tapi nggak simple sama sekali sih gue ngeliatnya. Terus juga mereka kan jarang di infotainment, jadi pengarsipannya juga orang belum dapet nih arahnya dia tuh kemana gitu. Kalau gue kan dulu sempat gue kenal sama beberapa teman-teman di Kahitna. Ya nggak pernah bantuin backing vokal nggak? Pernah bantuin backing vokal juga. Ya itu di dalamnya banyak cerita yang seru, tapi mungkin kurang menarik bagi media ya. Nah ini tugasnya Orkes Semesta untuk sebenarnya itu tuh valuable banget cerita-cerita yang esensial di mereka. Sehingga kalau Malik tuh 20 tahun sekarang kita, oh keren, mereka 40 tahun umurnya. Jadi kita masih punya 20 tahun lagi nih berkarir, biar sama kayak Kahitna. Tapi tiap kita manggung bareng, kita punya lagu yang paling pecah, let's say Untitled sama Himalaya. Oh, satu gedung 5.000 orang nyanyi. Kalau Kahitna dari lagu pertama sampai lagu ke-12, nyanyinya sama kayak Untitled semua gitu. Jadi perlu digali. Dewa, musisi dan non musisi pengen tahu apa cerita di baliknya gitu. Semua musisi pengen tahu gimana Mas Dhani bikin karya-karyanya. Non musisi pengen tahu sejarah kesuksesan band terbesar dekade ini di Indonesia yang masih menjalankan tour sampai hari ini. Ya, menurut gue layak Dewa. Harus, karena kalau insya Allah bertahan puluhan tahun nyesel kayak kita. Ya gitu, soalnya waktu awal-awal nggak terlalu ada urgensi untuk harus direkam, harus difoto, harus diapa, karena berasa besok bisa lagi. Tapi nah, contohnya 2 hari lalu gue dikirimin sama temen gue. Ini satu-satunya, mungkin salah satu barang paling berharga bawa dari mobil, paling berharga dari memorabilia Malik. Itu demo pertama Malik. Bentuknya kaset, ada tulisan 17 Februari 2022. 7 Februari. Iya. Isinya 5 lagu, demo pertama Malik pertama kali dibikin. Tulisannya judul lagu presented by Angga dan Widit, tulisan tangan Angga. Itu jadi kaset itu dulu kita kasih ke gitaris sebelum terjadi Malik, yang kita ajak menjadi Malik, terus dia nggak mau, tapi demonya udah dikirim. Disimpan ternyata 20 tahun ini, kemarin pas ulang tahun 20 tahun, gue mau kirim hadiah buat lo. Demo Malik. Di kita tuh kayak, gila. Makasih ya. Gila, itu padahal sesimpel hanya kaset demo yang dulu waktu bikinnya kayak ya sebar-sebar gak tahu gimana. Itu kita dapat itu aja begitu berharga ya. Padahal banyak banget cerita-cerita barang-barang yang sangat berharga dari perjalanan Malik, cuman entah kemana gitu. Jadi harusnya di dunia sekarang udah peralatan itu bisa mengcapture dengan canggih dan kualitas baik. Sayang kalau nggak dimaksimalin. Sangat penting ya, gitu kan tadi yang kita bilang di Indonesia, orang Indonesia, budaya itu tidak mengarsipkan. Padahal kita sangat pengen menginspirasi orang, karena banyak juga yang nanya gitu, gimana sih caranya buat band atau kayak Malik gitu. Jujur kita bingung jawabnya dari mana, tadi ditanya kan. Nah dengan bantuan teman-teman yang bisa mengarsipkan, nah kita butuh pandangan-pandangan dari luar ya, bahwa yang menarik itu seperti apa sih gitu. Karena tadi dibilang mengenai demo aja, itu dulu inget banget, banyak banget orang yang bilang gini,
ini demo lo simpen nih. Ini 20 tahun lalu ya. Demo simpen nih. Kalau nanti Malik terkenal, ini pasti mahal banget. Dan mati gue, kali kita terkenal gitu. Gitu kan. Tapi itu orang lain banget yang mungkin ngomongnya sambil minum teh gitu. Nah, ternyata itu bukan 20 tahun yang lalu aja pemikiran kita ini. Sampai 20 tahun kemudian tetap seperti itu gitu. Lo tanya aja, demo sejatuh berita ada nggak? Belum tentu ada. Baru 4 tahun lalu. Padahal baru 3 tahun lalu gitu loh. Soalnya gue kalau ngelihat idola-idola gue, let's say, name it, ada Muhammad Ali, Michael Jordan gitu. Kan kita pengen lihat ya, pengarsipan dia tuh seperti apa gitu. Lihat Mike Tyson gitu di YouTube, dari mulai dia masih keluar penjara, ketemu sama bapak angkatnya, akhirnya dia jadi juara dunia. Itu kan jadi pelajaran bagi kita bahwa kadang lo kalau untuk berhasil melalui seorang idola, lo jangan ngelihat si idola itu pada saat lo dijadi, justru pada saat lo ngelihat sisi humanisnya dia, gimana dia gagal, gimana dia yang lo idolain itu ternyata nggak sekeren itu. Justru itu membuat lo tuh jadi jejak tanah, oh ternyata tuh gue bisa jadi kayak dia aja pernah bolos kayak gue, dia aja pernah gagal kayak gue, pernah belangsak kayak gue. Jadi ada alasan untuk dia untuk terus berusaha sampai akhirnya titik di mana dia tanda kutip berhasil. Ya, di sini tuh pastinya berbeda dari yang udah banyak atau yang udah sering lihat Malik gitu ya. Hanya datang, gue pengen nyanyiin lagu Malik nih, rame-rame gitu ya, ya gitu aja gitu, Nat. Tapi kan kalau di sini kita ada kesempatan ngasih lebih banyak story, terus experience, apa sih sebetulnya itu yang kayak Widi tadi bilang, membuat orang lebih kenal karena dapat cerita sebelumnya gitu ya kan, kayak kalau kita lebih mengerti atau lebih kenal sama si bandnya, jadi lebih kebayang kenapa mereka kayak gitu ya gitu. Kenapa sih Malik tuh ada koreonya ya dari dulu, kenapa selalu pilihannya selalu seperti ini. Misalnya pengen kalau di Malik tuh nggak pernah sama aransemennya di rekaman sama di live gitu. Karena ya emang kita punya sesuatu aja yang kita pengen sampein di situ, kita punya perasaan yang lain mungkin, kita punya kebutuhan untuk kayak gitu. Nah di orkes ini kita pengen yang nonton lebih ngerti lagi, lebih kenal lagi sama Malik. Kalian harus nonton Orkes Semesta ini karena di situ Malik bakal keren banget bawain lagu-lagu yang nggak biasa kita bawain juga. Ini belum pernah ada di mana-mana yang seperti ini. Visual sama audionya menurut gua bagus banget. Dokumentasi pertama Malik in Essentials. Malik banget. Pertama kali dikemas dengan Dolby Atmos, dengan visual yang Malik banget, dengan cerita yang personal banget. Jadi ini adalah Malik Essentials. Jangan lupa nonton Orkes di Vision Plus.